Selesai. Duduk istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Baik ya. Oke. Untuk ini saya akan memaparkan satu kata yang nantinya akan menjadi modal dalam kehidupan kita semuanya. Tapi sebelumnya, karena ini adalah organisasi besar di SMA Negeri 1 Gombong, yaitu OSIS. Untuk itu saya ada beberapa syarat yang tadi disampaikan oleh Mas Aryo, yaitu berdoa menurut agama dan kepercayaan. Ya, biasanya kepercayaan ya. Nah, kepercayaannya kita ganti dengan keyakinan. Kenapa? Karena aliran kepercayaan di Indonesia sudah tidak diakui. Ya toh? Ada berapa agama di Indonesia? Ada berapa? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ada 6. Jadi tidak ada. Kalau dulu waktu saya sekolah, zamannya Mas Andre masih siswa ya Mas, ada aliran kepercayaan ya. Jadi berdoa menurut agama dan kepercayaan. Tapi karena ini sudah 6 dalam bentuk agama, itu keyakinan masing-masing. Itu alasannya, ya begitu ya. Oke, sebelum saya memaparkan sebuah kata, mohon untuk dinikmati terlebih dahulu apakah yang ada di video ini. Di film tadi bagus tidak? Kalau salah satu anggotanya tidak teratur, apa yang terjadi? Beberapa celaka, betul. Karena teratur itu diawali dengan sebuah kedisiplinan. Kita hidup teratur diawali dengan kedisiplinan. Nah, sebelum saya paparkan, nanti saya minta kalian satu jujur. Sebelum saya memaparkan kedisiplinan, satu jujur. Setuju? Jujur ya, harus jujur. Ya. Kemudian yang kedua, jikalau saya acungkan jempol begini, ya, kalian harus tepuk tangan satu kali. Paham?
Kalau saya 2 kali. Kalau saya 3, tepuk 3 kali. Kalau semuanya ini 5, berarti Anda harus tepuk tangan. Setuju? Kita coba. Ya, jadi kalau saya begini 2 kali, 3 kali, semuanya tepuk. Paham? Paham. Saya tidak akan memberikan tepuk tangan gitu tidak. Jadi saya membutuhkan kalian hari ini 1 jujur, 2 tidak ngantuk, ya, tidak ngantuk dengan adanya konsentrasi. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ya, judul pemaparan saya indahnya kedisiplinan. Disiplin itu apa? Sering para pembina, saya khususnya Pak Ayes menyebutkan, mari kita disiplin. Disiplin itu apa sih ya? Kalau saya disiplin itu bulat, isinya tengahnya itu isinya gula Jawa, terus taburi dengan parutan kelapa bulat kecil, warnanya hijau biasanya. Apa itu? Oh, klepon. Berarti hebat. Loh, saya bilang ada konsentrasi, ya kan? Konsentrasi, ya kan? Nah, oke. Klepon. Disiplin. Kemudian kenapa kok dengan adanya disiplin ini kok bisa indah gitu loh. Indahnya disiplin. Kenapa? Karena gini, saya cerita. Pengalaman hidup saya pribadi boleh saya ceritakan? Boleh kan? Waktu saya SMA, saya sekolah, itu jam 7 kita masuk. Kalau tidak masuk jelas terlambat. Kepala sekolah sudah gondol tangan di belakang, siswanya dikumpulkan, kemudian disuruh push up dan bahkan sampai lepas baju. Untuk yang putra, push up, lepas baju, push up, pakai kaos dalam. 1. Kemudian masuk jam 7, pulang kami itu jam 12.45, belum sampai dengan sore hari, ya. Pulang. Setelah pulang apa yang kita lakukan? Ya, pengalaman hidup loh ya, pengalaman hidup. Pulang, naik motor, pulang ke rumah. Yang saya lakukan langsung saya adalah melakukan penjadwalan untuk hari besok. Kenapa saya lakukan penjadwalan untuk hari besok? Saya bahwa besok pagi saya tidak boleh terlambat. Karena saya melihat teman-teman saya kalau terlambat mesti push. Apalagi mohon maaf, saya adalah tokoh sekolah, ketua OSIS dari SMP, SMA. Sombong jadi lah ngomong, ya kan, pengalaman hidup. Nah, kemudian setelah saya pulang itu penjadwalan itu sudah dilakukan sebelumnya, cuci tangan ya, cuci kaki, penjadwalan, baru saya ganti baju, lepas baju, gantung. Saya menggantung baju tidak gantung kerahnya, saya gantungkan sepaku, aku itu bukan, pakai hanger. Celana panjang itu saya masukkan di hanger, kemudian saya tutup pakai apa? Baju, besok dipakai lagi. Nah, setelah itu saya tidur sampai jam 5, saya tidur. Karena di keluarga saya, kowe sekolah, kowe butuh waktu untuk istirahat, tidur. Itu sudah dibiasakan oleh orang tua saya, kedua orang tua saya tidur, ya tidur.
adik saya tidur kalau pulang sekolah. Jam 5 bangun, mandi, makan. Itu tadi sudah makan siang loh ya. Makan maghriban. Nah, setelah maghrib itu ya kami disuruh belajar sampai isya. Setelah isya apa yang terjadi? Suruh tidur lagi. Bangun harus jam 3. Jam 3 ngapain? Mohon maaf, karena keluarga saya mohon maaf ya, tidak untuk memerintahkan di rumah tidak. Sinau. Jadi bangun tidur jam 3 itu sampai jam 4 saya belajar. Yang saya belajar bukan untuk hari besok, hari Jumat. Tapi apa? Yang saya belajar maghrib sama apa? Setelah maghrib sampai isya itu ya 1 jam ya, selisihnya 1 jam ya. Kemudian jam 3 sampai jam 4 itu setelah itu subuh itu apa? Materi hari ini. Jadi kalau saya mohon maaf, ulangan itu saya tidak pernah buka buku. Ada ulangan, kemudian ada ujian akhir semester, UAS, saya tidak pernah belajar. Kenapa? Saya sudah sering mereview. Kemudian di jam itu juga ono tugas mau Gus, begitu itu saya. Ono tugas Gus, wonten gawe garap. Kenapa disuruh mengerjakan hari itu juga? Kudu iso. Masalah salah itu urusan terakhir. Berusaha untuk mengerjakan sendiri. Kenapa harus dikerjakan hari itu juga? Karena mohon maaf, kita tidak tahu hari besok, hari Jumat besok paginya itu ya, ada tugas tidak dari Bapak Ibu Guru. Kalau tidak ada tugas berarti saya santai, betul tidak? Lakukan aktivitas seperti itu. Harapannya dengan disiplin ya itu. Kita seorang pelajar ini, kalian seorang pelajar, ya ada tugas kerjakan pada hari itu juga. Ada pulang jam 4 ya, jam 5 sudah sampai di rumah ya. Bersih-bersih diri, setelah bersih-bersih diri sambil menunggu maghrib ya, bersih diri kan sambil istirahat ya, sambil menunggu maghrib kerja barang. Jangan sampai anak-anakku di sini pengurus OSIS bukunya campur matematika, bahasa Indonesia jadi siji. Pas ya? Iya. Jangan. Karena apa? Karena kalau belajar bukunya dicampur, materinya dicampur, itu akan membuat kita malas untuk belajar. Karena tidak akan mencari apa ya? Matematika atau ketas. Yang hari ini apa tadi? Oh, bahasa Indonesia. Jadi enak. Jadi yang dibaca itu adalah jenis buku yang berbeda. Ada tantangan untuk itu mencari, untuk diajak belajar. Begitu. Direview, dibaca, minimal membaca. Minimal dibaca. Catatan guru mau Bu Julita jelaskan PKN tentang korupsi. Udah, review saja. Nanti pada saat ujian akhir semester merasa sinau masih akan ingat. Kenapa? Masih panas di sini, masih tadi sudah ketemu Bu Julita. Apalagi Bu Julita galak gitu. Mohon maaf ya Bu, ini gambaran ya Bu. Bu Julita misalnya galak, benci banget lah gitu, seperti itu. Itu akan mengingatkan kita ke memori kita. Wah, aku harus belajar sungguh-sungguh daripada aku main anak kelas isip. Gitu. Maksud saya. Tadi kembali lagi dari mana tadi? Nah, buku yang berbeda. Ada dicampur. Kalau pengen sukses dari disiplin seperti itu. Setelah itu habis maghrib, mohon maaf, ya mungkin kalau dari Kebumen, mohon maaf budaya Kebumen ini biasanya kalau habis maghrib baca Al-Quran gitu. Karena kami di perkotaan, ya itu jarang dilakukan. Lalu kalau bahasa Yasin itu ada malam Jumat. Mohon maaf ya, berbeda budaya. Karena sini kan Kebumen kota beriman, jadi dibolehkan untuk berjamaah. Berarti kalian harus jam setelah misa. Tapi
Sampai jam 8 istirahat tidur. Belajar, mohon maaf, jangan sampai karena kalau belajar ini pegang ini, jangan sampai ini bunyi apalagi di depan pandangan kita. Ya, kenapa? Minum. Pak Acil, harus dijawab segera ya, kan begitu. Orang dijawab mesunsu dia Pak Acil ya. Cinta, pengalaman. Nah, mengganggu konsentrasi. Wah, sok bagus kan. Setelah itu, kan saya nggak tahu kalian belajar atau tidak, betul nggak? Ya saya jawab ajak ngobrol di WA. Ini sekarang sangat mengganggu dalam saya belajar. Upayakan ini kalau kalian belajar ini jauh di silent atau dimatikan. Silent atau dimatikan. Selesai belajar. Jam 8, 9 gitu. Bangun jam 3. Review lagi. Konsentrasi baik, otak ini jernih, itu kalau manakala kita setelah bangun tidur. Kalau kalian ini kan saya cerita kalian ya, yang pulangnya jam 4. Jadi istilahnya ya lebih awal tadi, jam 8, jam 9. Jam 9 harus sudah itu. Bangun jam 3, jam 4. Review sampai nunggu adzan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sholat. Setelah sholat, ya bantu ibu sedang apa ya dibantu. Paham nggak maksud saya? Ibu dibantu. Setelah itu persiapan untuk berangkat sekolah, mandi, cuci, kakus, terus berangkat ke sekolah. Pernah tidak kelas 11? Kelas 11 angkatan? Kelas 11 ya. Terima kasih, kelas 11. Pernah tidak melihat kami, Pak Ayes, yang mohon maaf ini, Pak Ayes, saya terlambat berangkat sekolah? Tidak pernah. Kemudian yang kedua, janjian dengan saya, Pak, saya ingin bertemu dengan Pak Ajil. Nama saya Ajil, ya Pak Ajil. Jam 7, jam 8, betul? Betul Mbak Cinta? Ketemu saya jam 7, kenapa? Karena saya tidak tahu nanti setelah jam 7, jam 8 ada tugas dari Bapak kepala sekolah atau Bapak makin kepala sekolah. Mau ketemu saya? Susah lagi, betul nggak? Karena saya orang sibuk. Sibuk rasani tanggane gitu loh. Ya. Bisa dipahami? Mana konsentrasinya ya Allah. Aduh, jangan tersipu apa ya. Ya. Jangan terhipnotis dengan kita mengantuk. Sekarang pakai di atas kepala, ya nanti ya. Di atas kepala ya. Iya. Di atas kepala mas, di atas kepala, nanti di atas kepala, ya. Indahnya disiplin. Nah, seringkali saya, Pak Ayes, Pak Yono, Bu Juwita, kayak siswa kok kurang disiplin sih ya. Manfaatnya terlambat, masuk ke bengkel, masuk ke kelas, ruangan kok kurang disiplin. Betul nggak? Ini harapannya apa? Kalian menjadi motor penggerak teman-temanmu nanti. OSIS orang itu terlambat. Dimanapun di lingkungan SMA Negeri 1 Gombong datang tidak boleh terlambat. Kemarin satu petugas upacara terlambat saja, saya menyapa sudah merah ya. Ditelepon orang diangkat. Ya bahasa saya. Nah itu. Jadi lebih baik kita menunggu daripada ditunggu. Kenapa? Kalau sampai saya kok ditunggu ya, pasti saya dari rumah mau bertemu. Iya kalau selamat. Nah
melu orang selamat. Karena tergesa-gesa kan, pikiran kita kan sudah kemana-mana, betul enggak? Kalian terlambat ke sekolah, poin pelanggaran, pikirannya kan mesti di poin. Kalau tidak suruh bersih-bersih, malu dong. Nah, gitu kan? Dalam hati kan malu kan suruh bersih-bersih, betul enggak? Loh. Aduh. Malu enggak kalau suruh bersih-bersih di sana? Malu tidak? Malu kan? Enggak baca. Maaf ya. Gitu. Jadi kalau kita melakukan pelanggaran tata tertib, kita harus punya budaya malu. Ya, oke, kita paparkan disiplin. Ya, disiplin itu sebetulnya adalah suatu perilaku budaya yang terus-menerus kita lakukan sesuai dengan jadwal tertentu. Jadi misalnya berangkat sekolah jam 7, di tata tertib ada ya, siswa harus sudah ada di 15 menit di sekolah, betul? Taati. Jadi 15 menit di sekolah harus datang. Ya sudah, taati. Itu akan menjadi suatu budaya nantinya. Berangkat kerja besok kalau kalian sudah lulus kerja, maksudnya jam 8, setengah 8 misalkan perusahaan. Kalian pasti akan dilihat, wah anak ini disiplin. Betul? Betul enggak? Betul. Kenapa? Patuh terhadap tata tertib, taat. Nah, kalau melanggar ketaatan, kepatuhan, kesetiaan terhadap keteraturan dan ketertiban, pasti akan ada sanksi sosial di masyarakat. Contohnya, minggu besok kerja bakti, besok kerja bakti jam 7, datang jam 8, didiamkan nggak? Didiamkan pasti, dicuekin, iya kan? Itu sanksi sosialnya. Sanksi sosialnya. Bahkan disindir, rokoknya dulu. Itu di masyarakat ya, di kampung lo ya. Kenapa? Terlambat. Jadi kalau terlambat sudah harus menerima resikonya, konsekuensinya, ngantongi rokok. Mohon maaf ini kalau di kampung saya loh ya. Saya terlambat setengah jam saja harus sudah ngantongi rokok, gitu. Letakkan di meja makanan kecil sama teh itu. Nah sudah, saya tidak akan dicuekin. Kalau hanya langsung kerja bakti, pasti dicuekin. Nah, keteraturan tadi saya sudah menyampaikan. Saya di sekolah datang ke SMK Negeri 1 Bogor, insya Allah jam 6 saya sudah sampai di sini. Loh Pak, punya keluarga? Iya, saya punya keluarga. Nah, kapan bercanda dengan keluarga? Kapan melakukan kerja bakti di rumah, membantu istri? Saya berangkat sampai di SMK Negeri 1 Gombong dalam kondisi rumah sudah beres. Sudah ada air panas ke termos, sudah ada nasi yang di magicom itu sudah matang untuk sarapan anak saya yang sekolah di Gombong. Rumah sudah bersih. Kapan saya membersihkannya? Itu tadi. Aduh, saya belum pernah dikalahkan ini ya. Jadi saya belum pernah dikalahkan oleh kalian. Ya, konsentrasi. Kapan saya bersih-bersih? Ya, saya pulang kerja. Saya melakukan kebersihan rumah. Jadi pagi itu pekerjaan saya hanya apa? Hanya apa? Hanya apa? Ya paling menanam nasi pakai magicom, merebus air. Saya tidak manja. Harus dibikinkan seorang istri, kopi harus ada di. Saya bikin sendiri. Apa itu?
rebus air ya, langsung bikin kopi, masukkan di termos dan botol-botol yang kosong, selesai. Terus saya mandi. Setelah mandi jam 5 saya keluar rumah. Jam 5 saya sudah keluar rumah. Telat. Ya, jam 5 itu saya sudah keluar rumah. Kemana? Saya punya usaha. Saya punya usaha. Apa usahanya? Potong rambut, pria, barbershop di utara SMP. Jadi saya itu harus ke sana dulu. Kenapa? Apa? Harus melakukan kebersihan. Saya nyapu di sana, ngepel, terus setengah jam saya di sana karena ruangannya kan kecil ya, ruangannya kecil. Saya ngepel terus saya jam 6 sudah sampai di sini. Falsafah orang Jawa itu rezeki tekone esok. Betul. Karena malaikat turun dari langit itu pagi sebelum dan sesudah subuh ya Pak ya. Jadi dunganya itu enggak, dunganya seperti ini loh. Nah, ya kan? Dunganya ya. Dunganya itu yang insya Allah yang paling terkabul itu kan setelah subuh gitu. Kemudian kita mencari rezeki yang pagi itu. Bangun. Jangan sampai anak-anakku besok berumah tangga bangunnya terlalu siang. Jam subuh kan setengah kan? Itu rezeki itu. Percaya lah? Ya kudu percaya, gitu. Kudu percaya. Ini tadi serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan. Kemudian orang yang dikatakan disiplin itu jika terlambat datang ke sekolah dia malu. Kenapa? Karena disiplin ini sudah melekat pada dirinya. Suatu kebutuhan. Saya datang ke sekolah, tujuannya apa? Kebutuhan saya. Aku bisa memberikan contoh kepada anak-anakku di SMK Negeri 1 Gomo. Supaya saya apa? Begini. Kowe kudu disiplin. Kowe tekone telat. Mohon maaf, saya mungkin di pintu gerbang ya kan? Kowe tekone telat. Nah, misalnya saya orangnya terlambat, masanya akan balik. Apa istilahnya? Ngomong pada dirinya sendiri, wah, saya ngomongnya telat, betul nggak? Betul ya. Yang tadi nggak usah berlaku, yang tentang nggak berlaku, nggak jadi. Ya, terlambat. Pak Agus terlambat bisa ngomong, betul nggak? Betul nggak? Iya kan? Merasa dalam hati kamu kan gundul kan? Tapi kalau tidak pernah menemukan saya terlambat, terlambat apa kowe? Tuhan itu nah, apa yang kamu kesan apa yang terhadap saya? Oh iya benar ya, gitu kan? Tidak menyalahkan saya kan ya? Tidak. Tapi kalau saya terlambat, bisa ngomong pak, itu kan? Ayo, itu kalian, ya, generasi muda. Jadi disiplin dibayangkan adalah menjadi kebutuhan kita. Manfaatnya juga untuk siapa? Untuk kita. Lulus, kalian sudah dibekali kedisiplinan dari SMK Negeri 1 Gomo. Berangkat kerja tidak pernah terlambat. Wah, kayak disiplin perlu kontraknya perlu diperpanjang gitu. Oh, perlu jadi pegawai tetap gitu. Kan begitu, ya nggak pertimbangannya. Nah, selanjutnya. Nah, kepatuhan atau ketaatan itu kepada siapa saja. Yang pertama, jelas yang membuat kita hidup, Tuhan yang Maha Esa. Peraturannya ada di mana? Di agamanya, betul? Ada di kitabnya, betul? Islam, Al-Quran, semuanya Muslim. Muslim ya, Islam di Al-Quran sudah ada. Ditaati enggak Al-Quran itu oleh kita? Taati ya? Iya, harus taati.
Kemudian masyarakat. Di masyarakat tetap ada norma, ada peraturan, betul enggak? Coba masuk keluarga apa? Gang rumahmu tanpa baju gitu. Ada aturan itu enggak? Harus sopan gitu kan di masyarakat. Nah, keluarga aja harus ya berpenampilan lainnya seorang muslim. Bangsa dan negara jelas ada peraturan dan perundang-undangannya. Kemudian di rumah tadi, Gus, kerjakan tugasmu hari ini. Itu kan peraturan, betul tidak? Kau ikut tangi jam teluk. Kalau jam teluk tak guyur banyu. Guyur kalau guyur. Kalau sih biasanya apa? Siram ya. Kalau sana guyur, tak guyur banyu. Jadi ada sebuah aturan, juga ada ancaman. Jadi mau nggak mau ya harus kamu. Ya, harus kamu. Di keluarga, guru juga harus ditaati. Ucapan guru itu insya Allah tidak akan menyesatkan. Apalagi orang tua. Ibu sampai kalian ngomong, ibu menasihati kalian, sampai kalian, nah gitu, dan merokok. Percaya? Kalau ibu, sampai sakit hati, ibumu itu sampai sakit hati, uripmu rekoso kayak jambu mete. Tahu jambu mete? Kepalanya di mana? Bawah. Itu kan ibarat. Kalau kepala sampai di bawah itu jalan sengsara, betul? Rekoso. Jadi jangan sampai menyakiti hati ibu. Harus taat dan patuh dengan peraturan yang tadi disampaikan. Wong tua ada peraturan ya di rumah, ya kan? Bermakan ya dicuci oleh, ya enggak piringnya. Masa ibunya kan nyuci? Peraturan bukan? Iya. Itu membiasakan hidup. Dia tidak terlalu tergantung dengan orang lain, orang tua, nanti orang lain kalau di masyarakat. Kemudian taat pada dirinya sendiri. Yang dimaksud taat pada dirinya sendiri, apa yang menjadi kebutuhan kita? Tugas sekolah hari ini kerjakan nanti sore. Paham ya? Karena kita tidak tahu hari besok ada tugas dari Bapak Guru atau tidak. Kalau ini tidak dikerjakan, tugas Bapak Ibu Guru hari Jumat ada, berarti apa? 6 nambah. Hari Jumat tidak dikerjakan, nambah lagi. Betul enggak? Walaupun hari Sabtu, Minggu enggak berlaku. Sabtu, Minggu kalian libur di rumah. Ya kan? Gunakan hari libur ya sebaik mungkin. Kalau ini tugas-tugas belum selesai, diselesaikan. Tapi kan sudah dicicil, betul enggak? Hari Sabtu Minggu bisa bersama keluarga tercinta, dengan adik, kakak, ya. Betul enggak? Nah, kalau kalian tidak disiplin mengerjakan tugas, hari Sabtu Minggu mengerjakan tugas, kapan kumpul dengan keluarga? Logis nggak? Yang saya ceritakan ini, logis nggak? Logis kan? Masalah tugas itu, mohon maaf, tugas dikerjakan tadi saya sudah singgung, bahwa salah, bahwa benar itu belakangan. Jangan sampai tugas itu dikerjakan nyentuh kancane. Siapa sih nyentuh kancane? Angkat tangan. Oh, dikerjakan sendiri Bu, ternyata Bu. Beri Bu. Nanti PPK-nya dikasih nilai 101. Dikasih nilai 101 terhadap sesama manusia. Jadi harus taat. Ya ini antar teman. Ya kan? Yang janjian aja Benjani tahu mengingkari. Kumpul OSIS ya hari Jumat di ruang OSIS. Ya tapi jam 3. Gak saya ngajak, takon jam 4. Ya kan?
Iya. Tadi acaranya mohon maaf Bu Jun, acaranya harusnya jam 8, tapi sudah lengkap setengah 8. Ya sudah, saya mulai karena saya sudah siap. Nah begitu. Kenapa? Ya itu tadi, saya kalau sudah ya siap ya ayo kita mulai lebih awal lebih baik. Nah, kedisiplinan itu akan tercipta di mana? Tadi saya sampaikan di orang tua. Di mana itu? Di keluarga. Di keluarga. Utamanya itu ada di keluarga. Kenapa? Hampir separuh hari bersama keluarga. Tertutup. Ya tadi. Gus, petang ini udah jam telu esok. Nah, gitu. Ngopo sih jam telu esok petang? Ya buka bukumu. Sing wingi pelajarane gurumu dipelajari. Oh, nggih. Kadang seorang anak itu kadang ya memberontak. Tapi nggak tahu tujuan orang tuanya, betul nggak? Ternyata apa? Ya sampai saat ini, ya kita rasa mangkat kerja ya bakal telat. Tanya tujuh kita, saya di kesiswaan pernah terlambat tidak? Oh ternyata tercipta di sana. Orang tua mendidik saya tuh ben kerja orang tahu telat gitu loh. Janjian karo konco, janjian karo siswa, ya ditepati. Mbak datang ke kesiswaan jam 7. Ya Mbak ya, waktu itu ya. Jam 7 jam berapa? Jam 7 ya. Kamu datang jam berapa? Itu saya menunggu-nunggu. Saya lebih baik menunggu daripada saya ditunggu. Kecuali mohon maaf, yang ditunggu datanya jam 9, saya sudah ada tugas dari Bapak Kepala Sekolah. Ya saya harus kerjakan, cancel ketemuan saya. Begitu. Bukan marah loh ya, bukan marah. Cancel berarti ada tugas dari sekolah. Begitu ya. Jadi maksudnya orang tua di rumah, di lingkungan rumah itu mendidik disiplinnya ini. Kemudian pendidikan di sekolah, jelas di sekolah SMK Negeri 1 Gombong kelas 10 atau kelas 10. Ya, saya tanya. Kesan pertama SMK Negeri 1 Gombong oleh orang tua apa? Sekolah yang kayak apa? Bagus. Bagus. Disiplinnya apa? Ya. Image SMK Negeri 1 Gombong di masyarakat itu disiplinannya luar biasa. Kenapa? Jam 7 tek bel berbunyi, itu kita cetek. Sudah tidak ada siswa yang keluyuran kecuali WA saya berbunyi, Pak Gus, tolong ke remaja, arang jenengan mau bolos sekolah. Jangan dikira itu mata-mata saya itu hanya siswa. Di masyarakat sana mata-mata saya banyak. Tahu calo, makan maaf yang ada di remaja itu belakang pasar. Itu ada kakak kelasmu. Itu kalau ada siswa SMK Gombong, saya masih tahu bolosnya mana itu tahu. Berikutnya kalau saya ke sana tidak ketemu, besok tak panggil. Tahunya dari mana? Ya saya mau kalau cek guru piket. Hari ini yang tidak masuk, siapa aja Bu? Oh ya. Berikutnya saya panggil satu persatu. Kesiswaan. Ya. Kamu apa? Sakit. Yang benar. Main Pak. Hanya saya benar begitu aja sudah main Pak. Kemana? Akan pasar Pak. Saya lihat Pak Agus, terus saya pergi. Ada. Karena laporan dari masyarakat. Kenapa? Masyarakat laporan pada kita SMK Negeri 1 Gombong karena itu tadi supaya image sekolah ini tetap baik. Bisa dimengerti? Bisa ya? Oh, meloncat tembok saja kita tahu. Ada ya? Kasus itu ada ya? Meloncat tembok saja tahu saya, gitu. Itu ya laporannya dari masyarakat sana.
kepada guru sini, terus saya bagus tidak lanjuti, saya tidak lanjuti, saya kejar, dia ketemu. Pas meeting, teman-temanmu pada bolos, ya saya sudah tahu, guys, paling mainnya ke sana. Karanganyar, game online Karanganyar tahu ya? Wis bolo. Terus yang ngadang bis, bapak-bapak tua yang hitam, itu yang bolo. Kalau ada yang bolos ya di alun-alun, kekuasaanku. Jadi ya itu tadi informasi supaya kita tetap disiplin. Kemudian keteladanan ini tadi. Ya aku pamer. Kesiswaan sudah dibentuk. Tim kesiswaan itu sudah dibentuk. Nangani siswa terlambat ya tidak boleh terlambat. Jadi harus bisa memberikan contoh. Ya lah Mas, pernah lihat saya terlambat? Enggak. Saya sudah bolong tangan di belakang, di mana di depannya. Saya berangkat itu kelas 10 aku yang tahu. Ya saya sudah begini. Kalau tidak ada yang jabat tangan ya jabat tangan. Biasanya dengan jabat tangan ya Bu ya. Begitu. Nah, terakhir ini adalah yang saya sampaikan. Semoga jiwa muda itu ada pada diri kamu yang positif, yang positif saja. Kira-kira ada nggak ya jiwa muda yang ini? Ada nggak, Mbak Sasa? Jiwa mudamu, kamu merasa nggak dirimu ini sudah dewasa? Hah? Sudah. Mas Arya sudah dewasa? Nah, sudah ya, sudah dewasa. Berarti harus pemikirannya harus dewasa pula. Kalau pemikiran kita sudah dewasa, berarti saya harus disiplin menjadi suatu kebutuhan. Disiplin harus butuh. Aku butuh disiplin. Seperti itu. Realitis, betul nggak? Kalau saya cerita tentang fantasi, tertarik nggak? Enggak kan? Realitis. Jadi saya ceritanya apa saya? Ini loh saya. Cerita boleh saya. Cerita masa lalu saya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya. Kehidupan rumah tangga saya di Semarang seperti itu. Kehidupan keluarga saya seperti itu. Ya. Dan tadi saya tambahin, keluarga saya dari keluarga sederhana. Keluarga saya dari keluarga sederhana yang mas aja yang pernah ke rumah saya. Waktu jadi siswa loh ya, iya. Pernah ke rumah saya. Keluarga saya keluarga yang sederhana. Almarhum bapak saya hanya seorang sopir. Ibu saya hanya seorang koki masakan Jepang. Ya, itu rumah saya sederhana. Sederhana sekali. Tapi menerapkan pola disiplin. Waktu, disiplin pegang uang, kue kudu iso nabung, seperti itu. Uang saku saya tahun 90, saya SMA berarti 97. 97 itu saya 5.000 satu hari. Sekarang plusnya ya 50 ya Bu. Iya. Karena dulu kan kebalikan tahun ini. Ya toh, kalau dulu swasta itu kan pendapatannya banyak. Bapak saya kan swasta, sopir swasta. Ibu saya juga swasta. Hanya koki masakan Jepang. Uang satu sehari 5.000. Tapi saya harus bisa menyisihkan. Kue pengen apa? Ya mau mana ada orang. Kehidupan saya juga keras. Waktu itu tahun 98 Krismon ya, krisis moneter. Tahun 2000 saya harus kuliah. Bapak saya kena PHK. Drastis, kehidupan turun drastis. Saya cerita. Saya harus pakai.
saya harus bisa kuliah, walaupun hanya diploma 3. Ibu saya angkat data, tak biayai. Tapi dalam perjalanan waktu, sangune sing lawan. Jadi saya harus mencari uang saku sendiri, bensin sendiri. Oke, saya jual koran. Sekarang jawaban mau enggak? Enggak, malu ya dia? Malu. Saya enggak. Jual koran di Bang Banjo yang mau masuk ke jalan tol. Saya jual koran. Untung hanya 500 rupiah, 500 lumayan ternyata. Sehari bisa kumpul 5.000 sampai 7.500. Waktu itu McDonald hanya 7.500. McDonald ya? Ya, 7.500. Kerja sehari saya bisa makan McDonald. Pulang sekolah, anggarkan baju, berangkat. Harus bisa menjadi waktu. Banyak ide. Contohnya Mas Aryo ini. Mas Aryo itu terkenal di kesiswaan. Terkenal sekali. Oh, ketemu dengan Pak Harjono, wah, ya itu. Oh, nggak ada di sini. Apa? Menyampaikan ide. Kalau seperti itu bagaimana? Ini saudara. Ya, Mas? Iya. Nah, itu jiwa muda karya. Banyak ide. Dan harus dapat bertanggung jawab. Ada ide harus ditanggung jawab, jangan ide tapi tidak dilaksanakan. Setelah disetujui oleh para pembina tidak dilaksanakan, ya wis. Bertanggung jawab enggak? Bertanggung jawab enggak? Bisa bertanggung jawab? Benar loh ya? Iya. Kalau bertanggung jawab besok ada kegiatan proposal SPJ harus tepat. Minta uang pembina 1 juta ya harus, notanya harus 1 juta. Atau kalau ada kembalian ya harus kembalikan. Ya kan? Tepat. Bisa 1, ya. Bisa 1 ya harus sudah selesai. Belum dibuat. Baru dibuat belum selesai Bu. Nah, itu bukan bertanggung jawab. Paham? Paham? Nah, sudah mulai mengenal sosial kemasyarakatan, peduli terhadap masyarakatnya. Masyarakatnya saya katakan di satu kelompok ya siswa. Wong siswa kebanjiran saja, kok tidak ada gerakan ya? Iya kan? Nah, iya, nggak ada gerakan. Ada siswa kita kena itu kebanjiran, kemasukan lumpur. Nah, ini kok nggak ada ya? Nggak ada gerakan ini osisnya kayak gitu. Ya saya tidak mau gerakan. Organisasi manapun juga saya tidak saya gerakan, biar bukan sendiri. Karena Pak sudah dewasa. Setelah ini LDKS saya harapkan nanti peka terhadap sosialnya. Setuju? Betul ya, temannya mengalami kesulitan, lanjut. Dapat dipercaya, ya harus dapat dipercaya. Di bidangnya jujur, adakan kegiatan, proposalnya dulu ya. Hari apa? Senin, ya Senin. Ya Senin harus sudah menghadap beliau. Ini harus segera SPC, sekolah harus minta SPC cepat. Hari Rabu sudah bisa? Sudah selesai? Ya selesai. Ya hari Rabu selesai. Oh yang baru dibuat tuh hari Rabunya. Itu yang bikin kita ya agak ya. Kurang berkenan ya Bu ya. Ya kalau seperti itu. Lanjut, kreatif. Saya akui kalian kreatif. Tapi yang madingnya ya diperhatikan. Ya, kreatif madingnya harus diperhatikan ya. Ya, ya. Nah ini yang kadang salah mencari jati diri. Kemarin kita menemukan siswa waktu konsultasi produktif rambutnya TKR kelas 12 atau 11 itu 11. Masya Allah. Terus kita tangkap, kita undang ke kesiswaan. Alasannya logis banget. Lagi nabung buat potong rambut. Ya bang, saku berapa sehari? 10.000. Iya benar nabung ya. Potong rambut harus nabung dulu kan gitu ya. Bagus. Akhirnya kamu harus potong
Hari ini juga kamu harus laporan kesiswaan. Satu siswa belum, ini baru kita undang, kita WA, belum datang. Kalau datang ya sudah, mundur. Karena harus kemarin menunjukkan. Mulai berorientasi pada tugas, fokus, betul kan? Kalau diberikan tugas OSIS mesti sekolahin ambil ambiar. Nah, di sini harapannya kalian harus bisa membagi waktu. Bisa nggak? Kalau enggak, mandat dari kepala sekolah saya cabut kembali. Tak buatkan SK, mandat pencabutan kepengurusan OSIS. Kalau tidak bisa bagi waktu. Bisa nggak? Bisa ya bagi waktu antara belajar dan berjuang di organisasi. Di organisasi itu berjuang loh, jangan dikira enak, sengsara, kadang waduh sudah kencot, gitu, menahan lapar, haus dan sebagainya. Di sana lagi, di sana nggak ada dispenser. Ya Allah, nelongso seski. Nah, ini tahun ini lagi diperhatikan. Betul ini, ya Bu ya? Diperhatikan banget. Makanya mohon maaf, tadi waktu kemarin latihan upacara kemarin berikan kesan pertama begitu menggoda, gitu loh. Saya pakai, ya loh. Teksnya yang buat kemarin, aduh ikram kok. Akhirnya aku buat yang bagus, ya kan? Harusnya terima kasih sama aku. Oh, SK-nya bagus kan? Nah, besok insya Allah kalau saya ada waktu tak susunkan SK surat keputusan kepala sekolah. Nanti ditempel di papan sana. Kemana siapa? Aku Julian Pak bener. Oh Aryo, Mas Aryo dan sebagainya. Sudah ada staf-stafnya di situ. Nah, kalau tanda tangani kepala sekolah ada Belanda Aryo KMN. Nah, gitu loh. Ada stempelnya tuh. Sah. Jadi itu sebagai penyemangat kita juga bekerja, berjuang di organisasi. Kemarin sudah mau dapat printer, ya, tenang aja. Printer tak kasih, printer, ya kan? Insya Allah tak kasih, harus tenang baik. Tapi sebenarnya loh ya, bahwa itu digunakan untuk organisasi. Ojo tugas mobilnya mana? Jebol. Komputer harus jebol kilo lain, ya kan? Yang lo komputernya boleh pakai dewek, sebenarnya kita siapkan printer. Terus apa? Dispenser ya? Dispenser. Dispensernya boleh ini. Ya disuruh kan, usul dulu nggak apa-apa ya kan? Mumpung diperhatikan. Kayak bendera. Aku ngintip di OSIS, orang ini bilangnya ono. Ya, bujur beli bendera. Nah, begitu saya teriak, betul nggak? Lepet pasti awet, gitu. Iya. Beli bendera, ya beli, ya kan. Harusnya terima kasih sama aku. Mau SK itu kemarin yang dibacakan, aku bikin setengah 6 sampai lupa sarapan. Terus saya berangkat Banjarnegara jam 8. Oh, tanya Bu Juwita, saya sampai masuk angin, mabuk naik mobil loh, sopir mabuk. Saya bisa nyopir tapi mabuk kemarin itu. Selesai. Terima kasih, beri tepuk tangan mulia. Jadi harapannya setelah LCKS ini, kami berharap sekali nanti setelah selesai acara ini, Mas Aryo dan tim bisa membuat sikap anggota OSISnya disiplin. Beda dengan penampilan yang tidak ikut organisasi, ya jangan sampai. Jadi ya maaf, misalnya saya OSIS ya harus memberikan contoh. Bila aku OSIS, bajunya rapi, ya kan? Bajunya rapi, tersetrika yang halus. Jadi ada penampilannya gitu. Gagah gitu. Ya, aja amburadul. Terus lu ngomongnya adik kelasnya kayak kowe nganggo kerudung salah, kowe nganggo kerudungnya keton ya gitu, ya kan?
Jangan seperti itu. Jadi sebelum kita ngomong, kita harus melihat diri kita. Ya dimanapun saya berorganisasi, sebelum kita ngomong ini, tahu nggak? Yuk kita ngaca sendiri dulu ya. Baik itu kayak monyet. Ya, baik itu kayak monyet ternyata seperti itu, ya kan? Kemudian rapi enggak, saya pakai sepatu enggak, kalau pakai sandal ya rawani melakukan pembinaan, begitu. Sering pakai sandal karena kaki saya bengkak, belum sembuh-sembuh. Jadi mau dimaklumi dulu, ya. Dari saya cukup, mungkin ada pertanyaan? Cukup? Alhamdulillah cukup. Harapan sekali lagi setelah keluar dari LTKS ini ada motivasi untuk satu tadi sikap berdisiplin sebagai kebutuhan diri kita, bukan orang lain. Kita tidak bisa mendisiplinkan, harus disiplin saling itu nggak bisa. Kenapa? Disiplin kan dari orang tua ya, rumah ya, kemudian pendidikan, sekolah, kemudian keteladanan. Contoh, kalau suruh disiplin kamu, bisa nggak? Nggak bisa. Oh kayak kok lucu deh, disiplin sekali ya, lucu. Jadi mau menggunakan lucu, kan seperti itu. Dari saya sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Waktu saya setengah 8 sampai setengah 9 berarti 1 jam ya, harusnya 45 menit ngolor. Tapi kan harusnya 15 menit. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.